Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan Inna anzalna ilaikal kitabah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Maka di dalam Al-Quran seringkali disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Misal pada surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Yang mana banyaknya ayat yang seperti ini itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Termasuk zat Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu di atas, tidak seperti keyakinan atau anggapan sebagian masyarakat yang mereka mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Nah, tidak demikian. Justru Al-Quran dalam banyak ayat menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu di atas, karena Al-Quran itu diturunkan Allah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Maka kalau diturunkan dari atas, berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan yang mendasari akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Fitrah. Al-Quran, adapun dalil-dalil dari Al-Quran, sebagainya telah kita sebutkan. Dan juga dalam Sunnah, maksudnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak dalam hadis juga yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kemudian juga dari al-ijma', yaitu kesepakatan ulama. Yaitu maksudnya kesepakatan para salaf akan hal ini. Dan kemudian di antara dalilnya adalah fitrah. Karena fitrah manusia itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dan kita tidak bisa khusyuk ketika berdoa kecuali kalau kita hadapkan diri kita ke arah atas. Dan itu adalah fitrah. Sedangkan sebagian orang yang meyakini Allah di mana-mana, kalau dia praktekkan dalam berdoa, maka dia tidak bisa khusyuk. Karena konsekuensinya dia meyakini Allah ada di depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri, ada di bawah. Tapi anehnya ketika dia berdoa, dia menghadapkan dirinya ke atas. Menunjukkan bahwasanya fitrahnya dia itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Coba kalau ada seseorang berdoa tapi dia hadapkan dirinya ke samping, maka nggak khusyuk dalam berdoa. Atau bahkan dia hadapkan ke bawah atau ke belakang, maka juga tidak khusyuk. Maka orang-orang yang beriman ketika berdoa, mereka menghadapkan dirinya ke atas kepada zat yang maha tinggi. Dan demikianlah akidah yang disampaikan oleh para nabi terdahulu akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'alat tini faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa
wa inni la'azunnuhu minal kadzibin. Dan Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, wahai Haman, untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Jadi ayat yang mulia ini menceritakan kesombongannya Fir'aun. Dia gelap mata sampai ngaku sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun dan mendakwahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu juga mengajarkan bahwasanya Allah itu maha tinggi, termasuk zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kemudian Fir'aun itu ingin membantah seruan Nabi Musa alaihissalam dengan cara membuat bangunan yang tinggi. Dia buat bangunan yang tinggi, kemudian dia mencari mana Allah kok tidak kelihatan. Nah, seakan-akan ingin mendustakan Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa itu benar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Justru yang salah di sini adalah Fir'aun, karena dia tidak bakal mampu membuat bangunan yang sangat tinggi. Tidak mampu. Langit dunia saja tidak mampu dia batas. Langit dunia saja tidak mampu dia capai, apalagi sampai langit ketujuh, apalagi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak bakalan bisa. Namun yang jelas Nabi Musa alaihissalam juga menyampaikan, mengajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi.